Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada kali ini jamaah sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesuksesan dunia akhirat, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu kita membicarakan tentang keluarga yang sakinah. Masih ingat apa arti sakinah? Tentram atau tenang. Apakah pernikahan yang ideal yang kemudian diharapkan keluarga itu menjadi sakinah setelah menikah? Cukupkah setelah menikah itu keluarga itu menjadi sakinah? Cukupkah itu kira-kira? Tentu tidak akan cukup, karena setelah pernikahan itu dilanjutkan mesti orang itu memiliki putra atau putri. Kalaulah kemarin dalam pernikahan mengharapkan keluarga sakinah, masihkah kita mempertahankan kesakinahan itu ketika kita melahirkan anak-anak kita? Paham yang saya maksud? Paham? Paham. Ketika anak kita lahir, maka kita sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk anak-anak kita agar keluarga kita itu masih tetap, agar keluarga kita masih sakinah. Kunci daripada sakinah itu, yang paling substansi itu adalah kewajiban dan hak itu bisa terpenuhi. Sama ketika anak kita lahir, maka kewajiban kita harus terpenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadi role model bagi kita, bahwa Rasul itu adalah merupakan uswah hasanah. Maka orang tua harus menjadi uswah hasanah bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan sekolah yang pertama bagi anak-anaknya untuk besok dia mengeksplorasi di dunianya yang lebih lebar. Apa yang dia lihat perilaku orang tuanya, apa yang dia dengar dari ucapan orang tuanya, direkam oleh anak itu, kemudian besok akan dieksplor oleh anak itu ketika dia berada di masyarakat. Maka tentunya orang tua itu berhati-hati dalam bersikap agar tidak salah dalam menangkap perilaku orang tua. Contoh kecil saja. Kita menyuruh anak kita sholat. Sholat mas, sholat nduk. Sementara anak sudah sholat, kita dongkrong di depan televisi. Direkam itu oleh anak itu, maka besok anak itu akan mengeksplor di dunianya ketika dia sudah remaja. Lah, keluarga ini akan tetap menjadi sakinah ketika anak-anak lahir, ketika kita terpenuhi kewajiban itu kepada anak kita. Ketika kita telah memenuhi kewajiban kita kepada anak-anak kita. Maka yang paling utama, saya akan mencoba mengawali kewajiban orang tua terhadap anak itu apa setelah anak itu lahir. Ayo. Apa kewajiban orang tua ketika anak itu lahir? Mengakikahi, oke, itu sudah hari kesekian. Begitu lahir, apa yang harus kita perbuat? Seorang ibu apa yang harus diperbuat? Harus menyusui itu. Itu kewajiban itu seorang ibu itu.
Mungkin bertanya kalian ya, berapa tahun ibu itu menyusui itu? Ayo, jamaah yang tahu berapa tahun ibu menyusui itu berapa tahun? Berapa? Tahu dari mana kalau 2 tahun? Hah? Surat Luqman. Masa ada dalam surat Luqman? Surat Al-Baqarah ayat 233 itu kewajiban ibu itu. Ya toh? Coba buka Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'annya. Al-Baqarah 233. Sudah ketemu? Sudah? Wal walidatu yurdi'na. Ibu itu, para ibu, wal walidatu yurdi'na. Dia harus menyusui. Auladahunna. Anak-anak mereka. Haulaini kamilaini. 2 tahun penuh itu. 233 surah Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalau mungkin jamaah bertanya, Pak, bagaimana kalau istri saya tidak keluar air susunya? Ya toh? Kan banyak toh yang itu maka kita kembalikan kepada ahlinya. Tanya kepada dokter, kalau air susu itu tidak keluar, maka harus bagaimana? Apakah mengganti dengan susu yang lain, atau kita mencari ke bank-bank susu? Harusnya kan kita harus memiliki bank susu. Jadi ada ibu yang deras mengeluarkan air susu yang berlebihan, itu masukkan botol, kemudian masukkan ke dalam semacam freezer yang sudah bisa berbulan-bulan itu bertahan. Kalau di dunia luar itu sampai tahunan itu. Karena ASI itu masih lebih baik daripada susu-susu yang lain. Itu menurut ahli kesehatan. Begitu Pak Dokter ya? Ya, itu kewajiban yang paling utama bagi seorang ibu. Dan orang tua itu, saya katakan tadi, adalah merupakan sekolah pertama bagi anaknya itu untuk merekam perilaku orang tuanya, melihat, maka tentunya orang tua itu menjadi role model yang baik sebagai uswah hasanah, agar besok anak kita mengeksplor ke dunianya di kala remaja dan sampai dia dewasa adalah merupakan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Apakah kemudian hanya sekedar ibu yang harus memberikan asuhan kepada anaknya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan contoh. Dalam Al-Qur'an itu seorang ayah itu juga memiliki peran penting terhadap pendidikan anaknya. Di samping ibu juga memiliki peran penting terhadap anak-anaknya. Coba para jemaah buka kembali Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 133. Masih Al-Baqarah itu. 133 ya. Kita buka. Ya, sudah? Al-Baqarah 133. Bagaimana Nabi Yakub itu mendidik anak-anaknya yang kemudian pada usia dia mau meninggal dunia, Nabi Yakub itu berkata kepada anaknya, begini kalimatnya. Nabi Yakub berkata, ya bunai, kata Yakub itu, mata buduna mim ba'di. Wahai anakku, kata Yakub, apa yang engkau sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Kalau Yakub, Nabi Yakub maksud saya,
dia tidak mendidik anak-anaknya itu dengan baik, maka anak-anaknya tidak mungkin menjawab seperti yang Allah firmankan ini. Maka dia akan menjawab yang tidak karuan. Tetapi anak-anak Yakub berkata, coba lanjut ya. Na'budu ilahaka, kata anaknya. Kami ini ayah akan menyembah sesembahanmu. Wa ilaha abaika. Dan kami ini akan menyembah sesembahan ayahmu, wahai ayahku. Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Maksud mereka adalah menyembah sesembahan Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Ismail, sesembahan Nabi Ishak. Siapa yang disembah? Ilaha wahida. Sesembahan yang esa. Begitu anak mereka. Wa nahnu lahu muslimun, kata putra-putra Yakub itu. Dan tentu kami ini berada dalam menjadi orang-orang yang patuh, ayah. Itu contoh yang diabadikan oleh Allah bahwa peran orang tua itu amat juga besar terhadap pendidikan anaknya. Tidak hanya ibu yang menetei tadi. Ayah pun harus punya kewajiban yang sama itu. Kalau ibunda itu mesti di samping menetei, menyayanginya, digendongannya, kan gitu ya, dipeluknya ketika mau tidur, kan begitu. Coba bagaimana Allah itu memberikan ilustrasi yang sama pula. Ya toh? Ilustrasi yang sama bagaimana antara orang tua laki-laki dan perempuan itu yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana itu kalau kisahnya Nabi Ibrahim itu? Di surat apa itu? Kisah Nabi Ibrahim itu. Yang menyembelih putranya itu di kisah mana itu? As-Saffat. Buka, ayo buka. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Sudah ketemu? Surat As-Saffat. Ayat 102. Dah ya, sambil cari ya, Sudah? Yang punya ini loh, Mas, apa namanya ini? Apa ini? HP itu yang cepat ya. Ya, sebentar, saya ginikan. Bagaimana peran seorang ayah dalam mendidik anaknya berkomunikasi secara singkat itu dan anaknya bisa hebat karena peran ibundanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah karena tidak punya anak, kemudian Allah menyuruh dia menikah kembali dengan seorang wanita yang kemudian kita kenal dengan namanya Hajar. Dan setelah mempunyai anak, maka diberinya nama oleh Nabi Ibrahim itu namanya siapa? Ismail. Itu di Palestina. Tetapi kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim itu untuk hijrah dari Palestina menuju Makkah. Dibawalah oleh Nabi Ibrahim itu Hajar dengan Ismail ke Makkah. Paham? Paham ya? Ketika sampai di Makkah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendirikan sebuah, kalau bahasa sekarang mendirikan tenda kecil di dekat Ka'bah yang sudah tinggal tinggal fondasinya saja, karena bangunan Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Adam itu sudah kena banjir. Maka kemudian setelah beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang aku cintai," kata Ibrahim, "aku akan kembali ke Palestina untuk meneruskan dakwahku," kata Nabi Ibrahim. "Kau dengan anak kita berada di tempat ini, wahai istriku." Hajar tidak berkata apa-apa, tetapi cukup kaget. Masa iya ya, suamiku akan meninggalkan aku dan anakku di tempat ini, yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim dengan ontanya berjalan. Kemudian Hajar berkata, "Wahai suamiku, apa benar engkau meninggalkan aku dengan anakmu ini di tempat yang tandus ini?"
Nabi Ibrahim tidak menoleh, hanya meneteskan air mata terus berjalan saja Nabi Ibrahim itu. Maka kemudian Hajar kembali, "Wahai suamiku, benarkah kau tinggalkan kami berdua ini yang tidak ada apa-apa sama sekali?" Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa, melanjutkan perjalanannya itu. Tetapi kemudian Hajar ini berdiri karena Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Apa kalimatnya Hajar dengan kalimat berdiri, dengan posisi berdiri itu? Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku, perbuatan seperti ini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu engkau berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh, tidak berkata, cuman dia menganggukkan kepalanya sambil tetap meneteskan air mata. Hajar seorang istri yang solehah, tidak menuntut sama sekali kepada suaminya. Ketika Nabi Ibrahim mengangguknya, dia hanya berkata, "La yudhi'annallahi idzan." Kalaulah Allah yang menyuruhmu, maka tentu saya pasrah bahwa Allah akan memelihara kami. La yudhi'annallahu idzan. Kalaulah Allah yang menyuruhmu, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka dididiklah Ismail itu bertahun-tahun lamanya, sampai dia menjelang remaja. Ketika sudah menjelang remaja, kira-kira usia berapa itu menjelang remaja? 12 tahun ya. Nabi Ibrahim dari Palestina itu datang. Maka Ismail dikatakan oleh Hajar, "Wahai Ismail, tuh, bapakmu datang, nak. Bapakmu datang." Ismail menyongsong orang tuanya, seraya memeluknya sebagai anak kepada orang tuanya. Kira-kira kalau Hajar zaman sekarang ditinggal suaminya 12 tahun, tidak ada kabar apa-apa, moro-moro suaminya datang, apa yang diucapkan kira-kira? Atau apa seperti Hajar tadi itu? "Nak, tuh bapakmu datang." Lah, kemudian Ibrahim mendidik itu, hanya singkat pendidikan Ibrahim kepada anak-anaknya, kepada Ismail maksud saya, dan dia mengadakan dialog. Selang beberapa saat kemudian turunlah firman itu yang saya katakan turun kepada Nabi Ibrahim, itu yang kemudian diabadikan di surat As-Saffat tadi itu. Ayat berapa tadi? As-Saffat ayat 102. Apa katanya Ibrahim? "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzabahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku telah mendapatkan firman dari Allah, bermimpi dalam tidurku bahwa aku disuruh menyembelihmu, nak. Kira-kira Ismail yang sudah sekian tahun ditinggal oleh ayahnya, kemudian ayahnya moro-moro datang hanya berapa bulan kemudian mau nyembelihnya. Saya ingin tahu kalau Ismail sekarang ditinggal itu, apa jawaban Ismail sekarang? Ingin tahu saya. Teko-teko mong sedilut Arab nyembelih aku, kira-kira gitu apa enggak kira-kira? Iya, tetapi Ismail jawab apa itu? Selanjutnya. "Ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Itulah keluarga sakinah karena pendidikan orang tua kepada anaknya, menjadi role model bagi anaknya yang mengeksplor dirinya ketika berada di alam luas. Yakub Nabiullah, Nabi Ibrahim, dan khususnya juga adalah ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Itu contoh. Pertanyaan kita adalah, apakah keluarga kita sama meniru dengan perilaku Hajar,
perilaku Yakub, perilaku Ibrahim. Ada musyawarah dengan anak kita ketika memutuskan satu masalah. Nak, kamu mau sekolah sekarang, bajumu kok yang ini dipakai. Ada dialog dengan anak itu. Nak, kamu sudah besar. Kenapa engkau belum segera untuk meminta untuk meminang anak seseorang? Dialog itu. Paham yang saya maksud? Paham? Tapi ada satu ungkapan orang tua kepada anaknya yang kemudian diabadikan. Ada ulama yang berkata dia nabi, ada yang berkata dia bukan nabi. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Al-Qur'an namanya surat Luqman. Surat berapa itu surat Luqman? Hei, kok 17? 17 itu Isra Mi'raj itu. Surat Luqman itu surat ke-31. Bagaimana kalimatnya? Siapa ada yang bisa baca nasihatnya Luqman? Ya, monggo. Jamaah yang bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmi al-umur. Ya. Hebat kan? Ya bunayya, aqimis shalah. Tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah orang untuk berbuat kebajikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang untuk berbuat kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Apa itu wasbir? Bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Maksudnya bersabar ketika ada ketika kita menyampaikan, ketika melaksanakan sholat, kita harus bersabar. Paham yang dimaksud bersabar dalam melaksanakan sholat? Paham? Kalau sholat maghrib, setelah azan, atau sholat isya, sampai jam berapa sholat isya, Mas? Para jemaah yang tahu coba. Jam 12 malam. Kadang-kadang kita sholat duhur itu lupa karena kita repot di kantor. Asyar karena kelelahan. Maghrib belum sampai di rumah. Isya ketiduran. Wa'mur bil ma'ruf, ajak. Itu seruan. Sudahkah anak kita diajari seperti itu? Sudahkah? Kewajiban orang tua itu. Kalau belum, ayo surat Al-Baqarah yang diajarkan oleh Allah itu seperti Yakub, seperti Ibrahim, Hajar, dan Luqman itu adalah harus jadikan role model bagi kita bersama. Ya, kita lanjut ya. Kemudian, selain itu menjadi ibrah bagi kita, untuk menjadikan contoh bagi kita, kewajiban kita kalau tadi itu, istri kita harus menyusui sampai 2 tahun penuh itu, maka kemudian setelah 7 hari, kita harus memberikan nama, menggunting rambutnya, dan mengakikohi anak kita. Rasulullah menyampaikan begini, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma fi yaumis sabi. Orang tua itu harus mengakikohi anaknya dan menggunting rambutnya dan sekaligus memberi nama anaknya itu ketika dia sudah berumur 7 hari. Sudah diakuki semua putra-putranya? Loh, kamu sudah diakikohi apa enggak putra-putranya? Belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau orang tua belum mengakikohi putranya atau putrinya, sementara para jamaah beli sepeda motor, ya toh? Beli sepeda motor, beli mobil, kira-kira pantas tidak dengan sabda Nabi tadi itu? Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi.
Putranya laki-laki apa perempuan jenengan? Ustadz? Perempuan. Perempuan. Berarti berapa domba yang harus wahid. Rasulullah menyatakan memang kalau laki-laki itu harus 2 dan perempuan 1. Kalimatnya begini. Bentar ya. Kalimatnya begini. Amarohum anil gulami syatani. Jadi Rasul memerintahkan kepada kalian itu, kepada kita maksudnya adalah kalau anak kita laki-laki harus syatani mukafiatani, 2 domba. Wa anil jariyati syatun, tetapi kalau itu wanita 1. 1 domba belum diakikohi putranya. Belum. Padahal gajinya sudah 8 juta ya, belum diakikohi itu. 1 itu. Segera mengakikohi itu putranya itu. Yang setelah diakikohi, maka tentu itu adalah merupakan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Perintah Rasul. Perintah Rasul. Perintah Rasul itu harus dikerjakan apa enggak? Ada ayatnya. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pintar gitu lah ayatnya. Sudah pintar, tapi pelaksanaannya belum. Untuk menjadi sakinah hati-hati. Terus yang kedua memberikan nama. Kewajiban orang tua itu harus memberi nama yang baik. Ayyuh sina ismahu. Beri nama anakmu itu yang baik, baik. Jangan seperti, mohon maaf. Ada etnis tertentu yang kemudian itu memang dia suka menyebut sesuatu yang dia prestasikan. Apa maksudnya? Dia seorang pedagang bambu yang dibawa yang kasar, yang keras itu apa namanya? Kan ada bambu, tetapi ada bambu yang mati tuh yang dipotong. Kalau bahasa etnis saya itu namanya tongkeun. Paham? Ya, tongkeun. Apa itu bahasa Jawanya? Bambu yang paling bawah yang tua itu. Itu tongkeun namanya. Lah, cari ya nanti di kamus itu, di kamus Madura, tongkeun itu apa. Lah, dia sukses kaya dengan menjual itu. Karena kelahiran anaknya, maka anaknya itu diberi nama tongkeun. Padahal Rasul menyatakan ayyuh sina ismahu. Beri nama anaknya yang baik. Ada orang Islam ya toh, ayahnya Islam, ibunya Islam, tapi anaknya diberi nama anak Nasrani. Namanya Ilham Nasrani. Apa? Ilham Nasronil. Karena tidak fahamnya itu. Maka berilah nama anak yang baik. Contohnya apa yang baik itu? Muhammad Nur Hasan. Muhammad lelaki yang terpuji, Nur cahaya, Hasan yang baik. Saya tidak ngalem nama saya sendiri ya, saya ngalem orang tua saya. Itu nama yang baik. Wa ada bahu, mempelajari anak itu dengan tata krama. Apa tadi? Ayyuh sina ismahu, wa ada bahu, wa ayyu allimahul kitab. Pelajari anaknya itu dengan ilmu pengetahuan dan agama dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, apa yang keempat? Ayyuh sina ismahu, ada bahu, wa ayyu allimahul kitab, wasibahata warrimayah. Pelajari anak-anak kita untuk berolahraga. Wasibahata warrimayah, wa alla yarzuquhu illa thayyiban. Beri anak-anak kita dengan rezeki yang halal, jangan yang tidak halal. Wa ayyuzawwijahu idza adraka. Nikahkan anak-anak kita setelah siap untuk menikah. Umur 28 tahun tuh sudah siap menikah. Segera menikah. Itu kewajiban orang
tua. Saya kira sampai sini dulu ya. Semoga pada kajian yang akan datang kita bisa melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.